Halo G-Friends, ketemu lagi dengan kita Auto Gadget Channel. Dan di hari yang oke ini kita ada kesempatan untuk nge-review mobil legend, yaitu Mercy W140. Oke G-Friends, tadi gue udah ngasih tahu sedikit mengenai Mercy W140 ini. Dan kali ini kita langsung ketemu aja sama yang punya, kita panggilin ya orangnya. Oke ya, Om Boni. Apa kabar Om? Baik. Thank you udah dikasih kesempatan buat nyobain sama ya nge-review mobil legend ini Om, yang punyanya Om Boni. Sama-sama, terima kasih. Nah, Om Boni ini, Om Boncu ini, gue manggil Om Boncu, sorry. Om Boni ini, dia, gue kenal dia dari kecil udah cukup lama. Dan gue tahu dia ini bolak-balik punya berbagai macam tipe dan model Mercy. Dan untuk saat-saat ini yang lagi dia punya adalah si Mercy W140 ini. Nah, gini nih Om Bon, gue yang udah kenal lo lama ya. Kan dulu tuh lo punya Mercy Mini, lo punya Mercy yang diesel juga gitu kan. Ada Tiger juga dulu. Nah, tapi gue tuh pengen tahu pertama alasan lo pilih si Legend ini nih, W140. Kenapa tuh alasannya? Hampir semua tipe Mercy saya pernah pakai ya. Dari Mercy Mini tahun 69, 250. Lalu yang terakhir juga saya ada Mercy Mini 200 tahun 74. Lalu juga ada Tiger Diesel 240D, Boxer, New Ice, sama C-Class 203, W203. Kenapa saya pilih W140 untuk saya simpen ya, saya pakai? Karena yang saya tahu S-Class itu adalah kelas paling tinggi di Mercedes-Benz untuk S-Class. S-Class itu S-nya adalah Sonder atau spesial. Sonder. Bukan Sonder Talent ya? Bukan, Sonder klase. Itu Sonder klase. Kelas spesial. Dan 140 itu untuk apa namanya, yang menciptakan, yang mendesain adalah namanya Bruno Sacchi. Bruno Sacchi ini desainer Itali, cuman dia bekerja untuk Mercedes-Benz. Dan sampai sekarang pun untuk S-Class tipe W140 ini dibilang King of S-Class. King of S-Class. Ya, King of S-Class. Jadi kalau di luar negeri, dari semua review, itu yang nomor satu masih W140 untuk S-Class. Sampai sekarang tuh ya? Sampai sekarang. Karena dia risetnya itu 15 tahunan, menggunakan dana yang cukup besar, Mercedes-Benz, makanya disebut over-engineer, over-design. Memang hasilnya memang memuaskan. Ini mobil sangat enak banget, lalu juga tidak rewel karena pakai mesinnya sama dengan Boxer, cuman dia beda di rasio gardan ya. Jadi untuk bisa ngangkat bodi seberat ini. Kalau kita touring aja itu bukan masalah capek, tapi ngantuk. Nah ini pakai ini ngantuk nggak lo? Ngantuk. Terus jadi bahaya dong. Jadi kalau touringnya W140 itu agak lama. Karena banyak berhenti, ngopi dan ngerokok. Karena saking nyamannya ini ya? Saking nyamannya, jadi apalagi duduk di belakang. Jadi kalau kita bertiga, itu yang bangun cuman yang nyupir aja. Yang di belakang udah pasti tidur aja. Kesian banget yang nyupir ya. Oke. Nah, tadi kan lo bilang ini, ya seperti yang gue dengar juga ya. Buat yang belum tahu gitu, ini over-engineer gitu kan. 15 tahun research. Dan sebelumnya tipe ini atau model yang ini W140 ini itu kan ada Mercy Eagle. Iya, W126. Nah, W126 atau Mercy Eagle di Indonesia disebutnya itu, julukannya dia itu lumayan lama ya running model itu ya. Dan waktu pas 91 itu udah mulai diganti sama si 140 ini. Mungkin
kenapa lo nggak pilih yang Eagle, kenapa lo pilih yang si 140 ini? Karena Eagle itu kan juga yang lumayan ini ya. Kalau Eagle itu kalau di internasional itu bukan king of class. Oke, karena itu tadi. Iya, cuman di Indonesia memang Eagle itu harganya sekarang sangat tinggi karena Eagle itu tidak ada di Indonesia. Jadi dia itu memang khusus waktu itu zamannya Pak Presiden Soeharto yang membawa ke Indonesia untuk dipakai beliau. Dan ada beberapa pejabat juga. Jadi memang cuman sedikit ada di Indonesia. Sehingga harganya juga sekarang ya karena rare ya. Harganya juga aduhai gitu. Nah, kalau 140 ini memang setelah pertama kali dipakai untuk KTT, habis itu setelah KTT itu ada konferensi yang berikutnya. Setelah itu baru masuk ke Indonesia. Jadi yang ATPM itu bukan completely build up, itu di tahun 96. Lama banget ya? 96, 97, 98 itu ATPM Mercedes-Benz di Indonesia. Tapi di bawah 9 yang 95, 92 sampai 95 itu completely build up. Import ya? Import. Nah, karena ada yang dibuat di Indonesia, makanya mungkin unitnya lebih banyak dibandingkan Eagle. Jadi untuk apa yang kantongnya ya pas-pasan masih bisa pas-pasan. Masih bisa memiliki lah gitu. Kalau Eagle wah udah amazing lah untuk memiliki itu. Kayaknya karena rare juga ya. Iya, agak susah gitu. Tapi ya gue bukannya orang yang tahu Mercy banyak ya, cuman menurut gue sih ini Om Boni ini pilihan yang lumayan tepat ya untuk kita nyari S-Class yang dibilangnya King of S-Class. Juga dia ini over engineer, nggak cuman dari sisi mesin ya, tapi fitur sama desain ini juga ya risetnya 15 tahun Om. Gimana nggak over engineer gitu ya. Ya pada masanya dia itu sangat canggih lah gitu. Sangat canggih, kuat dan safety. Jadi waktu tes pertama kali itu di Stuttgart di Jerman, itu emang mobil ini tuh dipakai slalom dan tidak pernah terbalik. Karena memang mungkin dia membuat desainnya tuh titik beratnya pas. Dan memang mobil ini berat sekali gitu. Nah, ini dia nih. Tadi gue sebelum syuting ini, gue sempat ngobrol sama Om Boni. Jadi walaupun ini mobil berat, tapi handlingnya oke banget ya? Iya. Jadi itulah dia over design. Jadi mobil besar tapi handlingnya seperti mobil kecil. Waduh, menarik nih. Jadi nanti handlingnya kita bahas detailnya ya nanti ya. Terus. Handlingnya enak, semuanya terlihat. Lalu dia untuk rotasi beloknya juga dapet. Joknya juga bisa atur tinggi, rendah, kanan, kiri, depan, belakang. Elektrik. Depan sama belakang? Depan sama belakang. Lo pertama ngangkat ini tahun berapa? Udah pakai ini? Tepatnya lupa ya. Kira-kira 16-17 tahun yang lalu lah. Udah lama juga pakai? Udah lama. Semenjak sebelum ada klubnya. Jadi saya termasuk founder di klub W140 Klub Indonesia ya. Jadi gue baru tahu tuh lo founder ya Om. Oke. Jadi waktu itu saya masih dinas di Palembang, saya udah pakai ini dari grup di sebuah website community website untuk 140. Saya ada di situ untuk mencari bagaimana melakukan maintenance, lalu spare partnya bagaimana, kan kita harus mencari teman yang memiliki juga. Dari situ beberapa orang untuk inisiatif membuat klub di bawah Mercedes-Benz Club Indonesia. Jadi lo tergabung dan juga foundernya Mercy W140 Club, gitu ya. Ada IG-nya atau apa gitu, mungkin bisa di-share ke ya teman-teman. Kalau yang memiliki W140 atau berminat memiliki W140 bisa lihat-lihat di IG-nya. Alamat IG Mercedes-Benz W140 Club Indonesia adalah
@ ya. @W140 Klub Ina. Ina. Ya. W140 Klub Ina. Oke. Kalau di Facebook itu Mercedes-Benz W140 Klub Indonesia. Ya. Oke. TikTok nggak ada? TikTok nggak ada. Waduh. Sesuai sama usianya gitu. Oh gitu. Nggak juga. Di 140 tuh usianya range-nya dari yang paling muda sampai yang tua ada. Tapi semuanya merasa muda semua. Muda semua. Cakep, cakep. Jadi gitu Oji Friends. Buat yang punya W140 ataupun yang mau bergabung ataupun yang mau beli. Nah udah ada tuh klubnya, tinggal diikut aja ya. Iya. Tinggal ikut aja di tadi yang disebutin di IG-nya. Betul. Ataupun di Facebooknya. Oke, Om. Nanti kita mau cobain ngerasain di dalamnya si W140 ini, terus juga performance-nya seperti apa. Ntar kita juga mau jelasin ke Oji Friends. Jadi jangan kemana-mana, habis ini kita mau ngebahas secara detail baik dalam maupun luarnya. Friends, kita sekarang lagi di dalam Mercy W140 barengan sama yang punya Om Boni nih. Kita sebagai orang awam ya nyobain Mercy yang King of S-Class nih katanya. Nah, Om Boni, jangan ngebut-ngebut Om. Ngeri gue Om. Kan mau menikmati kenyamanannya. Oke. Betul. Tapi saya suka ini. handlingnya ini juga ya. Iya, nimble. Mobilnya berat, tapi Kelihatannya nggak kayak mobil besar kan? iya. Lo juga tadi nyetirnya kayaknya satu tangan aja tuh. Nah, Setirnya tuh, paling tuh. enteng banget. Enteng sekali ya. Padahal mobilnya berat nih. Julukannya tadi wheel, paus. Wheel paus. Nah, Om, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal apa namanya kerasan lo beli ini segala macem. Tapi kenapa sih Om orang-orang tuh pilih Mercy gitu ya? Mungkin lo bisa jelasin nggak? Mercedes. Yes, Mercedes. Pertama karena brandnya yang legend. Mm-mm. Mobil pertama di dunia itu adalah Mercedes. Oke. Dia yang buat, yang menciptakan adalah Gottlieb Daimler sama Karl Benz. Mm-mm. Lalu kenapa Mercedes? Karena Mercedes itu hanya satu-satunya mobil dengan merek wanita. Jadi diperuntukkan untuk cewek gitu. Bukan. Jadi mobil ini cantik karena dia wanita. Oh, jadi buat cowok justru Buat ya? cowok-cowok yang suka dengan wanita cantik, memilihnya Mercedes. Oh, pantes. Jadi ini kenapa orang pada pilih Mercy, terutama yang cowok ya? Iya. Karena memang ini sudah by design sejak orok dia namanya Mercedes. Iya. Satu-satunya brand di dunia otomotif yang bukan model ya, tapi brand yang namanya adalah nama cewek. Nama cewek, Oh. satu-satunya. Ya coba dicari yang lain deh. Ada nggak ya brand yang namanya nama cewek? Kan kita cowok nih, sukanya kan cewek pastinya kan? Ya. Karena cewek cantik, seksi. Nah ini Mercedes, satu-satunya. Oke. Kualitas, Kualitas. lalu juga dia mobil yang sangat, untuk mobil brand yang bagus, dia mobil yang sangat efisien. Oke. Makanya di Eropa Mercedes itu dipakai oleh taksi. Taksi itu kan pastinya butuh yang efisien, tahan banting, bandel, nggak cepat rusak, tapi nyaman dan berkelas. Di luaran. Di luar. Kalau di Indonesia itu paling pakainya silver. Sering nyebut brand. Silver. Oke. Nah, Om Bon, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Bon soal kenapa orang pilih Mercy segala macam gitu ya. Nah, bisa dijelasin nggak? Tadi kan kita udah ngobrol, ya paling baru permukaannya aja tuh tentang si mobil ini. Bisa dijelasin nggak tentang detail-detailnya di sini tuh? Yang terutama di interiornya dulu deh, karena kita lagi di dalam. Jadi kenapa disebut over engineer ya? Yes. Jadi pada masanya itu mobil ini canggih gitu. Jadi dia sudah ada tilt steering, udah ada ABS, udah ada
saya lupa namanya, SRS airbag ya. Udah ada airbag. Kalau yang tahunnya lebih muda dari ini, karena ini kan yang tahun awal ya, itu airbagnya ada di setir, ada di dashboard, ada di pintu depan belakang kanan kiri. Belakang juga ya? Belakang juga. Oke. Gitu. Lalu semua electric seat, ada vakum, lalu ada sensor wiper. Jadi wiper tuh kalau kita pakai yang lagi hujan deras, begitu kita berhenti di lampu merah, dia langsung satu-satu. Kita nggak perlu ngatur gitu, sana. dia langsung satu-satu. Kalau udah kering, dia berhenti. Nanti ke jalan, hidup lagi gitu. Keren. Tahun 90? Tahun 92, 93, ini 93. Oke. Yang lebih muda berarti Lebih canggih lagi. Terus dia juga ada sensor mundur. Lalu speakernya itu ada 13. Mobil kayak gini speakernya 13. Jadi kan memang benar-benar untuk kenyamanan. Dan untuk aslinya dia itu audionya Bose. Tapi ini udah diganti karena waktu saya beli udah dicopotin sama yang lama. Pastinya. Banyak. Di dashboard ada 4. Ini ada 2. Lalu di pintu depan ada 4, pintu belakang ada 2, di belakang tuh ada 4. Terus di bagasi ada sub lagi. Setelah model wheel ini masih kayak gitu juga? Kan dia kan king of S-Class nih. Kalau yang W220, 221, gua nggak tahu ya. Lalu udah jelasin berapa fitur yang utamanya ya. Ini over engineer. Kayak misalnya nih, untuk AC-AC yang di depan sini nih, itu pengaturannya juga agak-agak unik nih gue bilang. Ada di tengah-tengah sini. Iya. Itu juga karena dia over engineer juga. Mungkin ya. Jadi di sini untuk AC pencetannya banyak banget ya. Lalu ini untuk buka katup AC kanan kiri sama tengah. Terus ngomong-ngomong soal over engineer lagi. Dia salah satu yang gue tahu nih, correct me kalau misalnya gue salah, kacanya ini pakai double glass ya? Betul, kaca ini double glass. Itu alasannya kenapa, lo tau nggak kenapa dipakein double glass kacanya? Jadi kaca ini dibuat double glass supaya nyaman di dalam kabin, yaitu dia sangat kedap. Jadi kalau saya itu naik mobil ini 40 km per jam, 60 km per jam, 160 km per jam, audio sound itu tidak berubah suaranya karena kedap. Saya naik mobil lain yang buatan Jepang ya, itu kalau lagi di tol saya pakai maksimum volume, begitu saya berhenti suaranya keras banget jadinya. Oke. Ini gue izin ya, gue jendela ini kan. Iya. Gue buka sedikit jendela. Ini suaranya seperti itu ya. Sekarang gue tutup. Itu barusan ada mobil lewat, nggak kedengeran coy. Ini sih kedap. Kedap. Parah. Kedap. Ini depan belakang, kiri kanan, jendelanya itu pakai double glass, jadi super kedap. Nyaman banget ya. Bisa, bener kata lu tadi tuh, kalau misalnya touring lu bisa ngantuk malah jadi. Iya. Oh, jadi nggak, kalau misalnya touring mendingan jadi penumpang ya. Oke. Nah, terus kita ngomong lagi soal, karena dia risetnya 15 tahun nih over engineer. Itu semuanya ini joknya tadi reclining elektrik semua. Elektrik semua. Waduh. Yang belakang juga ada berarti ya? Belakang juga. Belakang juga. Jadi tipenya ini kalau 140 ada S280, ada 300 sel, ada 500 sel, ada 300 SE, ada 320, S320, S420, S500, S600, S63 sama S74. Dan ya semuanya makin ke atas, tentunya fiturnya makin canggih. Dan mobil ini itu mungkin ini yang basic ya. Waktu kita pesen itu kita bisa nambah fitur, umumnya kayak wiper headlamp, itu kita bisa nambahin. Itu tergantung keinginan dari para pembeli. Ngomong-ngomong nih, gue duduk di depan. Itu joknya lebar banget ya. Belakangnya juga orang lega. Kampung nih, Oji Friends, lega banget nih. Ini ya. Ini ngaco sih. Kalau di belakang sih fitur kayaknya udah
kebanyakan yang bingung harus mulainya dari mana. Karena kayak tadi udah dibilang untuk bangku belakang bisa full reclining Ini otomatis. asbaknya aja masing-masing ada loh. Iya, di kiri kanan ada asbak. Jadi smoker friendly. Iya. Tipikal mobil tahun segitu ya. Kalau Iya. mobil sekarang kan udah kayak nggak ada tuh. Terus di tengah juga pengaturan AC Iya. ada lengkap, walaupun masih wheel gini, cuman ya sesuai umur ya kan, sesuai zamannya gitu. Terus ada Apa tuh? ya, Handrest. Ya. Handrest sama cup holder. Yoi, armrestnya bisa dibuka lagi. Isinya bisa macam-macam. Dan yang menarik kalau naik mobil Mercy atau apa BM zaman dulu itu kan waktu lo buka tuh baunya itu loh. Iya, ini baunya khas banget sih. Bau kulitnya, Bau kulitnya. tuh langsung berasa. Itu tuh susah banget tuh dihilangin tuh. Betul. Karena mereka kan kulit asli, bukan plastik ya. Kulit Iya. asli semua. Bener. Bukan kulit sunat juga. Yang jadi handicap tuh kulit asli kalau sudah tua pecah-pecah. Iya. Pecah-pecah ya? Perawatan Tapi tuh. justru itu ininya kan. Pecah 1000. Sebuah mobil retro tuh pecah-pecahannya itu yang malah Yoi. keren gitu. Paling di belakang ini apa sih, hand grip kali ya? Hand grip Ini atas. vanity mirror ya. Iya, Iya. vanity mirror-nya juga ada, masing-masing kiri Ada kanan lampunya. ada lampunya. Juga. Ini GOX sih, tapi sesuai serinya ya. Iya. Oh ya, tadi ngomong soal yang pakai ini bos-bos. Dulu ini apa namanya? S-Class yang W140 ini langganannya para presiden ya kalau nggak salah. Iya, pada zamannya presiden semua pakai ini. Presiden Sampai di- sekarang Putin juga terakhir masih pakai ya. Wheel ini. Iya, Oh ya. Putin masih pakai. Dia terkenalnya itu waktu Lady Di meninggal. Wah. Lady Di meninggal kan sama si Al-Fayed ya, Heeh. kan pakai S600. Oh, yang biasa dipakai presiden-presiden lah ya. Iya. Cuman bukan presiden type ya, karena hancur gitu kan. Oh, Atau tuh presiden type. dibom kali ya. Gak mungkin lebih hancur gitu. Nah, bedanya sama yang presiden type, kalau sama yang biasaan gini, yang buat Kalau yang presiden type itu dia double glass-nya anti peluru. Hmm. Jadi waktu itu teman ada yang ganti untuk mobil presiden Indonesia. Itu ngangkat kaca depannya aja karena kacanya yang lama udah berjamur. Mhm. Ganti kacanya itu ngangkat aja ada 4 sampai 5 Anjir. pas pampres karena beratnya. 4 sampai 5 pas pampres lagi. Iya. Apalagi kita gini. Kayak 6 orang lebih. Pas pampres aja 4. Gila. Oke. Terus itu juga apa? Anti bom juga ya? Anti bom, anti granat. Hmm. Di bawahnya itu ada plate-nya, di dalam pintunya ada plate-nya tebel. Jadi pintunya berat banget dan mobil itu pasti berat banget. Makanya dia harus S600 V12. Kalau ini nah udah agak masuk ke engine nih. Engine-nya dia ini kan 300 SL ya. Iya, 300 SL. Itu 3000 cc berarti. 3200. 3200, heeh. Jadi ini 3200, mesinnya tipe 104 sama dengan Boxer 300 CE 24 valve. Cuman kalau yang Boxer itu dia pakai fuel disc, jadi mechanical injection. Kalau ini sudah electronic electronic injection. Bedanya itu. Dan untuk S-Class ini dia ada apa ya? Seperti mechanical supercharge ya, namanya kompresor. Jadi kompresor simple awal-awal lah untuk Mercy. Untuk meningkatkan kompresi yang ada di mesin. Itu kompresor itu kayak supercharger gitu ya. Iya, supercharger seperti turbo gitu. Oke, ini ngerasain agak sedikit digas sama Om Boni. Beda banget rasanya kalau sama naik LCGC ya. Maaf ya. Mohon maaf. Ini walaupun usianya juga udah lumayan gitu, tapi ya namanya juga Perawatan Mercy. gimana coba perawatan? Nah, perawatannya gimana nih Om? Perawatannya gampang karena ini mesinnya sama ya, 102 sama Boxer. Spare part juga banyak. Asal kalau ke toko spare part jangan bilang buat 140. Harganya dibedain. Harganya beda. Padahal Jadi barangnya sama ya. iya. Bilang, "Wah, radius putaran juga oke." Mobil gede tapi ini muter cuman nggak ini loh. Nah, terus ngomong soal perawatan tadi, sorry gue potong tadi ya. Karena gue Perawatan takjub aja. murah. Perawatannya kalau lo ngomong gue buat Boxer nih, itu dikasih yang harganya Boxer.
Narik dia cuy. Biar ngerasa Kenceng. enak. Weh. Weh. Woi, Om. Ini mobil berat, Om. Tapi tarikannya kenceng. Oke. Enak. Hey. Sika. Ini kita Ini wow. Ini enak. Gila nih. Ini berapa kilometer per jam tadi lo nikung tuh? 60. 60 di tikungan kayak tadi ya. Dengan mobil Gila. segede-gede. Dengan mobil segambot begini, dengan bobotnya yang ini, tapi stabil. Stabil. Mas, om, motor om. Ya. Tapi ya stabil ini. Iyalah. Ini enak. Tarikannya. Perawatannya tadi gimana? Iya, ngomong soal Seberapa perawatan, iya. terjangkaunya gitu maksudnya. Perawatan kalau- terjangkau. Kalau buat orang penghobi kan selalu ngomong murah kok, terjangkau kok gitu. Cuman kan bagi orang awam kayaknya ya itu tadi pertanyaan seberapa terjangkaunya sih gitu. Jadi kalau perawatan untuk spare part masih banyak karena ini kan mesinnya sama dengan boxer. Oke. Dengan 124 ya, W124. Lalu untuk shock breaker juga shock breaker rusak pun juga rasanya masih enak karena saya selama 17 tahun pakai ini saya belum pernah ganti shock breaker. Oh iya, Iya, 17 tahun shock breaker belum pernah ganti. belum pernah ganti karena masih enak aja gitu. Jadi malah nggak tahu nih udah rusak atau belum malah belum. Betul. Malah kalau kita ganti, kata teman-teman sih kalau diganti baru malah agak keras. Oke, Gitu. iya. Untuk harga spare part juga terjangkau, nggak mahal-mahal banget karena juga ini sama dengan 124 ya. Cuman ada beberapa part memang yang susah, itu yang agak mahal. Misalnya kalau ini adalah air mask-nya. Air mask Kalau itu apa? air mask itu adalah untuk sensor udara masuk ke dalam ruang pembakaran. Oke. Jadi dia konsumsi bahan bakar berapa, udara yang masuk berapa, jadi ada sensornya. TPS. Jadi kalau dia itu air mask-nya rusak, mobil ini nggak mau lari. Oh, Digas tuh kayak kebanyakan bensin gitu, blebek gitu. Oke. Nah ini agak mahal air mask-nya. Kalau yang S320, air mask-nya lebih murah. Agak mahal tuh berapa, Om? Kalau baru ya, Iya. baru dan ada barang di Indonesia itu 16 juta. Tapi masih oke lah ya. 16 juta. 16 juta tuh masih oke lah. Iya. Kalau yang S320 dia bisa diganti sensornya aja. Nggak perlu gelondongan. Nggak satu gelondongan. Itu banyak dan murah yang S320. Makanya banyak orang pakai S320. S320 cuman nggak nyampe 2 juta. Gitu. Nggak rewel berarti ya? Rewel nggak? Nggak Paling kayak kalau yang tetangga Inggris itu. oh nggak, ini nggak rewel dan bengkelnya banyak. Kalaupun kita nggak mau beli yang baru, copotan juga banyak. Oke. Masih oke gitu kan. Masih oke. Selama 17 tahun pernah ganti part apa yang paling mahal, Om? Paling mahal. Ah, Kalau part sih so-so ya, nggak ada yang paling mahal paling murah ya. Cuman ini udah sekali turun mesin aja. Nah, turun mesinnya ini berapa biasanya, Om? Saya habis turun mesin ini karena udah silindernya udah goyang ya. Oke. Jadi either saya ganti piston atau saya ganti boring. Jadi saya ganti boring aja supaya piston aslinya masih tetap ada sama ganti ring. Itu kemarin saya habis nggak nyampe 20. Oke. Nggak nyampe 20 tapi hampir. Ya. Ya 17-18an lah. Itu udah ganti boring, turun full, satu Iya. mesin gelondong turun. Ya umur 17 tahun 20 juta aja ya masih oke lah ya. Masih masuk akal ya. Masih masuk akal. Jadi Ya handicapnya cuma bensin aja. yes. Di sini gimana tuh Om? Ini bensinnya di dalam kota 1516. Masih oke lah. Kalau di luar kota 1719. Ada yang 110. Oke. Cuman uniknya gini. Saya pernah touring pakai S280, satu rangkaian ya. Ada S280, ada S320, 300L, S500, S600. Itu konsumsi bensinnya sama. Oke. Walaupun kapasitas mesinnya ada yang lebih gede gitu. Iya, ada yang lebih kecil gitu kan. Tapi konsumsi bensinnya di luar kota kan, di tol, itu konsumsi bensinnya sama. Karena kita waktu berangkat full, begitu kita di pom bensin, kita isi rame-rame, semua hampir sama Oke. isinya.
Jadi memang kalau yang S280 karena bodi berat, cc kecil, dia mungkin gasnya Boyok gitu ya. gasnya harus lebih banyak. Oh. Kalau yang S600 mungkin tekannya dikit, Dikit aja. Kalau ini pas gitu. Oh. Jadi konsumsinya sama gitu. Iya. Tapi kalau di dalam kota memang beda. Tergantung ininya lah, tingkat Iya. kemacetannya pula. Tingkat gitu kan. kemacetan. Ya sesuai cc lah ya, 3200 ya kan. Iyalah, ditariknya enak kayak gitu. Iya, walaupun ini bodinya bongsor, berat, pakai engine-nya si Mercy Boxer kan ya kan. Iya. Itu nariknya juga masih enak tadi. Enak lah, 3200 dia pasti enak. Iya, iya. Harusnya Iya, iya. secara logika. Kebiasaan lu naik mobil 1500 ya. 200. Maklum lah, kita nih kaum mendang-mending ya. Aduh, duduknya nyaman banget. Ya, kita mau ngerosting sebuah brand yang udah Iya. membuat mobil pertama di dunia gitu ya. Kayak nggak mungkin juga gitu. Paling usianya aja kali ya, yang udah agak lumayan Tapi usur. usia kalau Usia. dirawatnya dengan benar Iya ya sih. aman aja. Nyaman. Bro. Ya ini buktinya tahun 93 kan berarti udah 30 tahun. Oh, 30 tahun loh, Iya. 30 tahun kan. Masih enak, 30 AC tahun. juga masih dingin. Masih kayak gini ya Avanza dan teman-temannya nggak ada artinya, beli baru sekalipun ya gitu, beli baru gitu. Sepakat. Kualitas apa namanya Kualitas. bahan bodinya, metalnya itu Jauh, beda. jauh. Ya risetnya 15 tahun. Iya, dia lebih tebal, lebih kuat dan ini mobil nggak pernah di garasi, Lu taruh di luar. taruh di luar. Oke. Tapi Sombong nggak kali tapi kamu. nggak ada yang kropos. Lo udah mobil apa lagi sih di rumah? Kok ini apa ditaruh di luar? Sombong kali. Rumah nggak gede, cuman ada satu carport, ada mobil istri, ada motor satu, ada Vespa 3, nggak muat. Jadi di luar aja. Jadi ini mah dikalahin ya. Iya di luar. Aduh, sayang banget sih. Karena mobil istri itu nggak boleh kena ini hujan, jadi di dalam. justru dia yang ini ya, mobilnya yang lebih rentan ya. Iya. Rentan sama hujan. Oh iya iya iya. iya. Dan orangnya gitu nggak mau kena hujan. Ini udah mulai masuk sesi curhat kayaknya. Itu demi izin-izin yang lain bisa keluar dengan mulus. Tapi emang bener sini over engine sampai yang di belakang dikasih vanity mirror 2 ya. Karena buat Iya. bos-bos, buat Yakuza, buat mafia Rusia gitu kan. Iya. Mafia Tapi Rusia. jangan-jangan versi Rusia kalau dibuka ada senapan gitu kan. Bisa jadi nih. Ini kan ada pocketnya nih. Heeh. Jadi sebenarnya pocket ini kan buat dokumen. Hah? Cuman kalau Buat apa? buat dokumen, Oh, dokumen. dokumen apa. Cuman kalau mafia itu disebutnya adalah gun pocket. Iya, Oh, sih, jadi yang- masuk nih. Jadi satu Gun yang- masuk ke dalam Blok sini. kayaknya masuk. Masuk. Jadi itu gun pocket kalau Rusia bilang. Apa itu mafia ya? Mafia bilang gun pocket. Wah ini mesti Serem, ditonjolin ke OG Friends semua nih. Iya, ini fiturnya banyak banget. Waduh, emang mobil Mafia. mafia. Bukan. Iya, iya, iya. Kacau. Gue belum ngerasain yang di belakang Udah sih. nggak usah di depan. Saya di belakang aja ini nyaman. Sebagai ajudan ya, gue ini kan duduknya di depan nih. Ini aja udah nyaman gitu, apalagi yang di belakang nih, Pak Bos. Ini Waduh, ngaco. keren. Nah, sekarang ngomongin soal harga, Om. Waktu lo ngangkat ini kan berarti 17 tahun yang lalu ya? Iya. Dulu tuh lo ngangkat berapa? Dulu ngangkat di 110 lah. 110. Heeh. Kalau di kondisi kayak begini sekarang nih, kira-kira berapa nih pasaran? Pasaran WH40 sekarang 200 ke atas. Tergantung feature, tipe, tahun. Oh, tapi kalau yang Sama punya lo kondisi. ini kemungkinan sekitar 200 ke atas. 200-an. 200-an ya. Bisa dibilang investasi nggak sih? Bisa. Bisa ya? Iya. Ya Tuh, sekarang gitu. kayak yang sebelum ini Eagle gitu. Orang dulu ngangkat mungkin sekitar 70 juta. Sekarang 500. Eagle itu udah 1 M lebih. Eagle 1 M Bayangin, lebih. 70 juta ke 1 M lebih. Iya. Eagle. Kalau ini 110 ke 200-an. Iya. Oke. Kalau Kebo itu 500-an, 700-an sekarang ya. Dulu. Tipe apa ya? Kebo tuh S kelas juga, ada Tahun S280 tahun 70-an. Yang lampunya ke bawah panjang gitu. Kakaknya Mercy Mini ya. Ya dia satu generasi Satu sama Mercy Mini.
Nggak perlu nanya-tanya. Tuh, gue ajudan di sini. Bos-bosnya di belakang nih. Iya. Gue gak mikirin itu tuh. Itu gue gak mikirin. Gue mikirin ini aja deh. Kalau ke mall Aha. dibukain pintu pasti belakang. Pasti ya. Terus dicariin parkir. Kita nggak perlu nyari-nyari gitu. Pasti yang gitu. Berarti ini nggak ada fitur otomatis cari parkir sendiri? Berkat logonya. Oke, gue agak sedikit tertarik sama yang gue bilang tadi. Kalau misalnya kita mau ganti parts sama kayak boxer, tapi jangan nyebut 140 gitu. Iya. Yang Bawa aja barangnya. Ada ini nggak? Oh ada. Gitu. Karena orang berpikir oh itu partnya boxer. Tapi kalau ada ini nggak buat 140 gitu. Oh bentar ya. Gitu. Oh harga sekian. Gitu. Nah gitu Oji Friends. Triknya kalau mau punya W140 mau ngerawat tapi harga-harganya masih harga-harga boxer kayak gitu tuh. Dijelasin sama Om Boni nih. Bakarnya Mercy. Foundernya W140 Club ya? Oh, Ya. Foundernya Saya founder dan sekarang masih menjabat sekjen. Sekjen. Biasanya kalau kayak gitu-gitu apa aja tuh? Mau. Nggak ada yang mau gantiin. Iya nih mau munas saja ditolak-tolak terus. Udah 2 periode. Ketua biasanya lebih cenderung gampang kita ganti, sekjennya biasanya justru Dia terus sih. dipantek biasanya. Gini, kita udah ngerasain nyamannya sama kedap suaranya, semuanya deh. Top of the class-nya S-Class ya. Thank you banget nih Om Boni, apa namanya? Sama-sama. Boleh ngerasain kita sebagai ya kaum undang-mending boleh ngerasain King of S-Class dan kebetulan sama foundernya klubnya juga. Nanti kita mungkin ngomong-ngomong sedikit soal si engine-nya tadi ya, dibuka mungkin gitu. Boleh. Mungkin Om Boni bisa ngejelasin sedikit. Jangan lupa ikutin terus. Oke Oji Friends, itu tadi kita udah muter-muter, udah nyobain, udah ngobrol-ngobrol secara detail W140 Mercedes-Benz yang long ya, 300 SEL, mesinnya 3200, tapi gue agak kelupaan mau ngebahas soal eksteriornya nih. Eksteriornya kenapa? Tadi kan dibilangin kalau dia ini over engineer ya, tapi juga nggak over engineer, tapi juga over design juga. Tapi kalau menurut gue, sebetulnya desainnya ini sesuai dengan ya pada eranya lah, 90-an ya. Pertama, ini secara sekilas di bagian depan kita bakal kalau ngeliat di video sih mungkin kayaknya ini bukannya C-Class ya, ini bukannya E-Class ya, atau boxer gitu. Nah, secara sekilas buat orang yang mungkin awam akan mengira demikian. Tapi kalau kelihatan secara langsung, mobilnya ini udah kelihatan banget bongsor gitu. Kalau di view atau di kamera, itu kelihatannya mungkin seperti C-Class atau E-Class. Nah, terus desainnya juga mengkotak masih di era-era tersebut gitu, generasi ini. Cuman yang membedakan adalah kalau kita lihat nih, dia long wheelbase gitu ya. Dimension bodinya tuh panjang, bukan long wheelbase, tapi dimensionnya itu panjang. Itu juga kita bisa tahu kalau misalnya di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya kita lihat langsung nih, ketahuan banget perbedaannya sama si boxer E-Class ataupun si C-Class. Lalu dari sini di bagian belakang itu juga agak-agak mirip sama E-Class ataupun C-Class, tapi bedanya kalau di S-Class seperti ini dia ada ini nih, garnisnya. Nah, garnisnya ini yang tidak ada di E-Class maupun C-Class. Ini salah satu yang secara kasat mata, oh ini S-Class nih gitu. Jadi yang bikin beda sama C-Class maupun E-Class. Terus secara desain sebetulnya kelihatannya memang kotak ya. Cuman gue juga masih belum paham banget kenapa sampai di risetnya tuh sampai 15 tahun, baik itu dari sisi eksterior, tapi kalau dari sisi engine, dari sisi fitur-fiturnya, kita tahu lah kenapa ini over engineered gitu. Karena emang udah dibilang, bahkan banyak yang bilang ini King of S-Class gitu. Jadi by design, gue sendiri secara pribadi sekali lagi secara pribadi, gue lebih cenderung akan milih ke yang sebelumnya, si Eagle. Karena buat gue itu lebih slim, lebih sleek gitu ya, lebih panjang juga, dan lebih manis ya. Kalau yang ini dia emang agak-agak bongsor, boxy, panjang, gede,
bahkan orang banyak yang nyebut sebagai whale ataupun ikan paus. Tapi ya itu nyamannya gila-gilaan. Untuk mobil tahun 90-an, sebuah Mercy yang top of the range-nya dia S-Class ini secara fitur dan kenyamanan oke banget. Oke, dari sisi eksterior itu dulu. Nanti tetap di sini kita ngobrol-ngobrol sama Om Boni ya. Nah, Oji Friends, tadi kita udah nyobain rasanya di dalam W140 ini dicoba untuk ngebut juga sama Om Boni. Nyamannya seperti apa tadi udah kita bahas ya di dalam ya. Nah, sekarang kita lagi mau nyoba ngobrol sama Om Boni soal engine-nya nih, dapur pacunya nih. Boleh dibuka nggak Om? Oke. Nah, wes gila. Nah, Om, kan punya lo nih kan 300 SEL ya. Berarti engine-nya yang 3200 cc tadi. 3200. Boleh dijelasin nggak Om? Si mesinnya ini. Jadi mesinnya ini tipe M102 dengan 6 silinder inline ke belakang. CC-nya 3200. Lalu ini dia ada kompresor untuk ini kompresornya nih. Dia kayak kompresor angin pompa angin tuh untuk ban. Lalu dia dari sini memompakan ke dalam silinder supaya kompresinya tetap stabil di saat ngebut ataupun pelan. Lalu dia ini sudah pakai ECU dengan injection 6. Di sini ada air mask-nya di dalam sini untuk pengaturan udara. Ya, ini mesinnya. Dia radiator di sini. Ini adalah extra fan-nya 2. Ini untuk tabung radiatornya. Untuk komputernya ada di sebelah sana nih, box komputernya. Perawatannya mudah dan underdeal-nya juga spare part-nya terjangkau karena ini tipe mesin M102. Oke, nah tadi kan karena dia pakai engine-nya si Boxer juga ya. Iya. Jadi perawatan yang lebih bisa terjangkau lah ya untuk kelas di bawahnya dia nih, si Boxer E-kelasnya itu. Jadi, tapi kalau untuk varian yang lain yang bukan 300 SEL ya, itu engine-nya bukan yang ini kan? Engine-nya tetap M102, cuman generasinya berbeda. Jadi kalau yang S320, S280 itu sama dengan Masterpiece. W124 Masterpiece atau New Ice W210 yang awal. Jadi ya ondernya sama. Jadi kalau Mercy itu sebenarnya yang membedakan adalah body. Antara dia range generasi itu, dia menggunakan engine yang sama semuanya. Jadi mulai E-Class, mulai S-Class, itu semuanya sama. Jadi untuk yang punya lo ini, dia pakai yang sama kayak Boxer, yang 3200 cc. Iya. Dengan perawatan yang juga sama, kurang lebih ya. Betul. Terus untuk parts-partsnya gitu. Jadi parts untuk engine, kaki-kaki, itu cenderung banyak yang sama. Tuh, enaknya Oji Friends, kalau punya S-Class yang ini, lo nggak usah pusing-pusing gitu, karena partsnya lumayan banyak ya. Banyak. Kalaupun misalnya agak-agak yang susah dikit, bisa nyari yang Copotan atau kampakan ya. Kampakan. Copotan banyak. Boxer atau 40 pun juga banyak. Karena kita sangat senang kalau banyak yang dikampakin. Makin banyak dikampakin, kendaraan kita makin langka. Makin langka. Oke. Iya. Oke lah. Ada lagi yang mau di-highlight nggak nih Om? Nggak ada Apanya ya. gitu? Nggak ada. Kalau punya lo, di lampu ini belum pakai Iya. wiper. Jadi kalau S-Class ini memang option atau feature yang tambahan-tambahan itu bisa diminta waktu pembelian. Jadi kayak wiper lamp itu by order. Lalu untuk kalau yang S320 itu mungkin sensor parking depan belakang itu juga by order. Oke. Kalau standarnya ya seperti ini. Seperti ini aja. Ya, ada lagi yang mau di-highlight buat Oji Friends? Saya rasa sih cukup, cuman ya kalau menggunakan mobil ini sudah pasti
nyaman ya, sudah pasti nyaman dan worth it untuk dimiliki. Bener sih. Gue sebagai kaum mendang-mending tadi nyobain di dalam gitu ya. Bedeh, nyaman bener gitu ya. Dengan harga yang sekarang ini sekitar pasaran 200 juta. Memang downside-nya dari mobil ini adalah karena konsumsi BBM-nya. Tapi kalau dari segi kenyamanan dan juga performance-nya si engine ini tadi dibawa, kita udah lihat kan, kita bawa tadi dibejek juga, itu oke banget semuanya. Jadi buat yang mungkin punya budget segitu, W140L ini bisa jadi, yang 300 SL itu bisa jadi pilihan buat yang pengen kenyamanan, eksklusivitas dan lain-lain lah. Kenyamanan, eksklusivitas, affordable, terjangkau, dan juga safety. Safety itu, airbagnya ada 4 titik tadi, itu baru yang di kiri kanan aja gitu. Oke, Oji Friends, kayaknya sampai segini dulu nih. Thank you banget nih Om Boncu, Om Oke. Boni sorry, gue manggilnya Om Boncu. Thank you udah Sama-sama. dapet kesempatan nyobain dan juga ngerasain W140-nya. Thank you juga Oji Friends udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa follow kita di Instagram, di Auto Gadget Official, juga di TikTok Auto Gadget Official, dan juga mungkin dari Om Boni ada Instagramnya tadi, bisa disebut lagi Om? Untuk Instagram Mercedes-Benz W140 Club Indonesia bisa masuk ke W140 Club INA. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, sama subscribe ya. Terus sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Salut! Sampai jumpa Oji Friend.